Makhluk hidup yang ada di alam semesta ini sangatlah beraneka ragam. Seperti halnya makhluk hidup yang ada di dalam hutan, terdapat berbagai macam makhluk hidup maupun benda yang tidak hidup. Contohnya seperti macan, tumbuhan, bebatuan, dan masih banyak lagi. Pada bab ini, kita akan belajar mengenai pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Kalian pasti bertanya, apa itu klasifikasi makhluk hidup? Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk mempermudah mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Nah, membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup dan benda tidak hidup memiliki ciri yang sangat jelas berbeda. Jadi, perhatikan kedua gambar tersebut ya. Pada gambar pertama merupakan makhluk hidup dan salah satu cirinya adalah berkembang biak. Sedangkan gambar kedua merupakan benda tak hidup. Oke, sekarang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu adalah bernafas. Jadi bernapas merupakan proses penghirupan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Mamalia, aves, reptilia, dan amfibi bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan menggunakan insang, sedangkan tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata dan lentisel. Yang kedua, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar. Gerakan itu ada yang pasif, ada juga yang aktif. Tumbuhan melakukan gerak pasif, sedangkan hewan dapat melakukan gerak aktif. Yang ketiga, makan. Jadi semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan energi yang mendukung segala kegiatannya. Yang keempat yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Jadi ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh. 5. Bereaksi terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Misalnya, daun tumbuhan putri malu akan mengatup jika disentuh. Yang keenam, berkembang biak. Makhluk hidup melakukan reproduksi guna melestarikan jenisnya. Reproduksi pada makhluk hidup dapat terjadi baik secara seksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume makhluk hidup karena jumlah dan ukuran sel bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses pertumbuhan menuju dewasa yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Nah, selanjutnya klasifikasi makhluk hidup.
Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Selanjutnya, tingkatan takson pada hewan dari yang terbesar adalah filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Menurut Robert, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kelompok makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Terdapat berbagai jenis makhluk hidup sangat kecil. Makhluk kecil tersebut dapat dilihat dengan menggunakan bantuan mikroskop. Kelompok yang termasuk pada makhluk hidup yang berukuran kecil yang pertama adalah kingdom Archaebacteria. Jadi pada kingdom ini ada 3 jenis Archaebacteria dan semua membuat rumah mereka di lingkungan yang ekstrim. Nah, ketiga jenis Archaebacteria tersebut adalah thermoacidophilic, halophilic, dan metanogen. Kelompok yang kedua yaitu kingdom Eubacteria. Pada kingdom ini, bakteri ini sudah kita temukan sebelumnya. Nah, pada bakteri ini dia memiliki struktur penyusun bakteri yang sangat sederhana. Kelompok yang ketiga yaitu kingdom Protista. Nah, pada kingdom ini meliputi makhluk hidup bersel satu atau banyak sel yang telah memiliki membran inti sel. Nah, pada kelompok ini Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama Protista mirip tumbuhan, yang kedua yaitu Protista mirip hewan, dan yang ketiga yaitu Protista mirip jamur. Demikianlah pembelajaran kita pada materi ini. Sekian dan terima kasih.